Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini kelompok kami akan menjabarkan sedikit mengenai identitas nasional. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Zenita Damayanti. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ahlini Vidya Putri Mulyani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Maulana. Perkenalkan, nama saya Rinaldia Distria Widasari. Perkenalkan, nama saya Sastra Putri. ya sekian perkenalkan dari kami. Selanjutnya masuk ke topik yaitu identitas nasional. Apakah itu identitas nasional? Hakikat identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan bangsa. Menurut Kailan 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan berbagai ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas yang tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. Bila 2007, identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan oleh karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya. Setelah mereka bernegara, bersifat sekunder oleh karena identitas nasional lahir belakangan dibandingkan dengan identitas kesuku bangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara afektif. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional itu, warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesuku bangsaan. Selanjutnya. Lalu, apa yang mendukung identitas nasional? Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi: satu, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan sebagai penghubung antar wilayah dunia Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu faktor subjektif, yaitu faktor sosial politik dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurut Suryo 2002, faktor histori yang dimiliki Indonesia ikut melalui proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya. Melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya, hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara, bangsa beserta identitas bangsa Indonesia. Faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencakup kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara untuk konsep nama Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia ini dibangun dari unsur-unsur masyarakat lama dan dibangun menjadi suatu kesatuan bangsa dan negara dengan prinsip nasionalisme modern. Oleh karena itu, pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, serta geografis yang saling berkaitan dan terbentuklah melalui proses yang cukup panjang. Selanjutnya. Bentuk identitas nasional yaitu sebagai berikut: 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. 6. Bendera negara Sang Merah Putih. 7. Konstitusi negara UUD 1945. 8. Bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 9. Konsepsi wawasan Nusantara. Dan 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa identitas nasional adalah aktualisasi dari Pancasila. Namun nyatanya saat ini Pancasila hanya sebagai hafalan. Misalnya di sekolah kita perlu menghafalkan Pancasila, tapi tidak diterapkan di kehidupan nyata. Bahkan masih banyak orang yang tidak tahu dan tidak hafal Pancasila itu. Sebutkan 5 dasar Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, kerakyatan yang di 3 kerakyatan yang dipimpin oleh umat. 3. Indonesia sendiri terkenal merupakan negara kesatuan yang beragam akan suku, bangsa, dan agama. Hal tersebut bisa menjadi hal yang dapat mempererat suatu bangsa, tetapi bisa juga menjadi pemecah suatu bangsa jika tidak ditanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Contoh permasalahan yang mengancam identitas nasional bangsa Indonesia di bidang budaya salah satunya yaitu pengklaiman kebudayaan oleh bangsa lain, contohnya tarian reok Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat Indonesia sendiri, terutama anak muda Indonesia, kurang mengenal budayanya mereka. Karena kurang mengenal itu, mereka juga tidak dapat melestarikan budayanya. Hasilnya adalah negara lain melihat adanya peluang untuk mengambil atau mengklaim budaya Indonesia. Hal seperti ini bisa menyebabkan terjadinya krisis identitas nasional. Apa itu krisis identitas nasional? Krisis identitas nasional adalah sebuah kondisi di mana terjadi ketidakstabilan sebuah karakter bangsa sehingga mengalami guncangan budaya. Sebagai mahasiswa dan penerus bangsa, apa yang dapat kita lakukan agar penguatan identitas nasional dan menghindari krisis identitas? Yaitu yang pertama, mengembangkan semangat nasional dan patriotisme. Sekarang adalah era globalisasi yang dimana penggunaan teknologi sudah berkembang pesat. Generasi muda dapat memanfaatkan teknologi ini dengan baik untuk dapat mengharumkan nama bangsa, misalnya mengikuti perlombaan yang dapat memperkuat rasa nasionalisme, mengenalkan budaya Indonesia melalui teknologi. Nah, selanjutnya ada penguatan identitas nasional melalui pendidikan, misalnya di lingkungan sekolah atau seperti saat ini di perguruan tinggi pun kita masih mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan dapat mengubah pandangan kita mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara serta diharapkan menambah wawasan nasional. Lalu ada melakukan pelestarian budaya dengan memanfaatkan arus digitalisasi. Lalu melakukan kewajiban bela negara ini dapat kita lakukan misalnya dengan tidak menyebarkan hoax atau berhati-hati dalam penggunaan internet. Lalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, mulai dari hal kecil seperti saling membantu, saling menghargai, dan berlaku adil sesama manusia. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, perlu sadar akan keberagaman budaya kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Ketika kita sadar, kita perlu melestarikan keberagaman tersebut, walaupun kita tidak dapat melakukan itu setiap hari, seperti misalnya kayak tarian daerah, tetapi setidaknya kita tahu dan paham dan berkontribusi dalam pelestarian, misalnya dengan kita mengenalkan budaya tersebut melalui digitalisasi. Sekian dari kelompok kami mengenai penjabaran identitas nasional, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.